Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan belajar matematika peminatan. Adapun materinya yaitu limit fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri serta dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ya, selanjutnya, memahami limit fungsi trigonometri secara intuitif. Sini ada sebuah lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini digambar segitiga OAP dengan titik P, S, Y dengan sudut T. Pada gambar segitiga OAP, di mana sinus T sama dengan sisi di depan sudut T per sisi miring, yaitu AP. Ini sudut di depan sudut T adalah AP, sisi miring adalah OP. AP tidak lain adalah Y dan OP adalah R atau jari-jari. Kemudian selanjutnya kosinus T. Kosinus T yaitu sisi di samping sudut T per sisi miring, atau OA per OP bersama dengan X per R. Selanjutnya, jika besar sudut T makin kecil, maka OA atau X semakin panjang, sedangkan panjang AP semakin kecil. Kita bisa lihat pada segitiga OBQ. Kita perhatikan bahwa OA ini menjadi panjang yaitu OB, sedangkan AP lebih kecil menjadi BQ. Kemudian jika besar sudut T mendekati 0, maka OA atau X semakin panjang mendekati R, sedangkan panjang AP mendekati 0. Ya, bisa kita lihat di sini pada segitiga OCR, di mana ini OA tadi atau X semakin panjang dan AP ini CR semakin pendek. Selanjutnya kita menentukan nilai sin T jika besar sudut T mendekati 0. Sinus T Y mendekati 0 per R sama dengan mendekati 0, dan ditulis limit T mendekati 0 sin T sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan nilai cos T. Cos T X mendekati R per R sama dengan mendekati 1, dan ditulis limit T mendekati 0 cos T sama dengan 1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa limit T mendekati 0 sinus T, ya ini substitusi variabel T, sin T sama dengan sin 0. Jadi variabel T ini diganti dengan 0. Sinus 0 sama dengan 0. Selanjutnya limit T mendekati 0 cos T sama dengan cos 0. Ini juga disubstitusi, T-nya menjadi 0, cos 0 sama dengan 1. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Dengan demikian, limit secara intuitif dapat dilakukan dengan substitusi langsung yang disebut limit substitusi langsung. Setelah kita pelajari limit fungsi trigonometri secara intuitif, maka dapat diperoleh teorema limit fungsi trigonometri. Nah, teorema limit fungsi trigonometri ada 6. Yang pertama, limit sinus T atau limit T mendekati C sinus T sama dengan sinus C. Jadi di sini langsung disubstitusi. Nah, sinus T variabel T langsung disubstitusi dengan C. Begitu juga nomor 2, limit T mendekati C kosinus T sama dengan kosinus C. Yang ketiga, limit tangen T atau limit T mendekati C tangen T sama dengan tangen C. Yang keempat, limit kotangen T atau limit T mendekati C kotangen T sama dengan kotangen C. Yang kelima, limit T mendekati C secant T sama dengan secant C.
Yang keenam, limit T mendekati C kosekan T sama dengan kosekan C. Selanjutnya menentukan limit fungsi trigonometri dengan substitusi. Contoh 1, limit X mendekati pi per 2 kosinus 2X tambah 1 per sin X dikurang kosinus X. Ya, jadi di sini dengan substitusi maka semua variabel X diganti pi per 2. Penyelesaiannya kosinus 2 kali, ini 2 kali X, berarti X-nya ini diganti pi per 2 ditambah 1. Begitu pula penyebutnya, sinus X ganti menjadi sin pi per 2 dikurang cos 2pi. Ya, selanjutnya pembilang kosinus 2 kali pi per 2. Di sini 2 dikali dengan pi per 2 penyebutnya ini, ya bisa dibagi, 2 dibagi 2, 1. Maka menjadilah kosinus pi tambah 1. Nah, kemudian sinus pi per 2 tak lain adalah sinus 90. Sinus 90 nilainya 1 dikurang kosinus pi per 2 sama saja kosinus 90, yaitu nilainya 0. Maka diperoleh kosinus pi atau 180 derajat berada di kuadran kedua. Kosinus di kuadran kedua nilainya negatif, berarti min 1 tambah 1 per 1 sama dengan 0. Yang 1 tambah 1, 0 per 1 sama dengan 0. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa harus diingat pelajaran trigonometri kelas 10. Ada itu sudut-sudut istimewa, harus diingat itu. Manakala tidak diingat bahwa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Contoh kedua, limit X mendekati pi per 4. Tangen X tambah kotangen X per sin 2X dikurang kosinus 2X. Ya, sama tadi nomor 1. Semua variabel X diganti dengan pi per 4. Tangen X jadi tangen pi per 4 tambah kotangen X jadi kotangen pi per 4 sin 2X, sin 2 dikali pi per 4 dikurang cos 2X menjadi cos 2 kali pi per 4. Tangen pi per 4 sama halnya dengan tangen 45 derajat. Jadi tangen 45 derajat nilainya 1 tambah tangen 45 derajat juga nilainya 1. Kemudian ini 2 dikali pi per 4, ya masing-masing dibagi 2. Dibagi 2 sini 1, dibagi 2 sini 2, berarti menjadi sin pi per 2 dikurang cos, sama halnya ini cos pi per 2. Nah, sekarang 1 ditambah 1 hasil dari tangen pi per 4 tadi dengan kotangen pi per 4, 1 tambah 1 per sin pi per 2 sama contoh 1 tadi, sin pi per 2 sama dengan sin 90 derajat nilainya 1. Cos 90 derajat nilainya 0. Berarti 2 per 2 dikurang 0 sama dengan 2. Contoh 3. Limit X mendekati pi cos kuadrat X tambah 1 per cos X tambah 1. Penyelesaiannya, ya cos kuadrat variabel X diganti pi tambah 1 per cos X menjadi cos pi tambah 1. Sekarang cos pi nilainya min 1 karena dia berada di kuadran kedua, cos menjadi nilainya negatif, min 1 berpangkat 2 kan, sini pangkat 2 tambah 1 per cos pi nilainya min 1 tambah 1. Hasilnya min 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 per 0 sama dengan 2 per 0 sama dengan tak berhingga atau positif tak berhingga. Oke. Contoh keempat. Ya, limit X mendekati 3 pi per 4 tangen X dikurang kotangen X
sin X tambah cos X. Penyelesaiannya tangen X diganti tangen 3pi per 4 dikurang kotangen 3pi per 4 per sin 3pi per 4 tambah cos 3pi per 4. Ya, ini tangen 3pi per 4 sama halnya dengan tangen 135 derajat. Ya, ini tangen 135 derajat berada di kuadran kedua. Tangen di kuadran kedua sinyal negatif, yaitu min 1. Di kotangen 3pi per 4 juga min 1. Kemudian sin 3pi per 4, sin 135 derajat berada di kuadran kedua bernilai positif, jadi 1/2 K2. Tambah cos 3pi per 4, cos di kuadran kedua, cos 135 isinya negatif, berarti positif, kemudian negatif. Nah, ini artinya min 1 dikurang min 1 berarti min 1 tambah 1. 1/2 K2 kurang 1/2 K2 hasilnya 0. Maka sama dengan pembilang min 1 tambah 1 0, penyebutnya 0 berarti 0 per 0. Hasil dari limit di atas adalah 0 per 0. Jika suatu limit hasil substitusinya 0 per 0, maka cara penyelesaiannya diuraikan fungsinya sehingga hasil substitusinya tidak lagi berbentuk 0 per 0. Limitnya seperti ini akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, begitulah contoh-contoh limit yang dipelajari pada hari ini. Nah, kemudian saya kasih latihan soal. Ya, ini diselesaikan. Selesaikanlah limit fungsi trigonometri berikut. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Semua ada kunci jawabannya. Jadi silakan diselesaikan seperti contoh di atas. Nanti cocokkan dengan kuncinya. Ya, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.